Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan ke dzat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang telah mendapatkan syafaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Baik, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran ya, kita memohon dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa diistiqomahkan di dalam uh, belajar bahasa Arab ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua, dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal kita pada kesempatan ini juga menjadi uh, amal kebaikan bagi keluarga kita yang sudah meninggal, kedua orang tua kita, ya, uh, semua yang sudah mendahului kita, keluarga besar kita, ya, istri atau anak, ya. Mudah-mudahan dengan amalia kita ini mereka mendapatkan limpahan barokahnya, diberikan nikmat di alam barjana oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah juga berikan kesembuhan. Dibarakati umul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita masuk ke pembahasan poin ke-12 ya. Kita awali dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke poin ke-12 ya. Setelah kemarin kita membahas tentang isim khamsah ya, atau kata benda yang berjumlah 5. Nah, sekarang kita masuk ke isim ghairu munsharif ya. Sebelumnya kemarin sudah kita bahas bahwa ada isim dari sisi gender atau dari sisi jenis ya, itu ada mudzakkar dan muannas. Kemudian ada isim dari sisi jumlah, itu ada mufrad, kemudian musanna dan jamak. Kemudian jamak dibagi menjadi 3, ada jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Kemudian juga ada isim dari sisi khusus umum, umum khusus, ada nakiroh, ada ma'rifah. Nah, kemarin juga ada isim khomsah. Nah, sekarang kita masuk ke isim ghairu munsharif. Ya, apa itu isim ghairu munsharif? Ya, isim ghairu munsharif itu adalah kata benda yang tidak menerima tanwin. Ya, nah di konsep awal kita sudah bahas bersama-sama bahwa ketika ada kata kemudian tidak menggunakan awalnya itu alif lam, maka harokat terakhirnya adalah tanwin begitu. Ya, jadi setiap kata yang tidak ada alif lamnya maka harokat terakhirnya tanwin. Tapi kalau ada kata yang di awalnya diawali alif lam, berarti huruf ujungnya tidak boleh tanwin. Nah, begitu. Nah, itu hukum umum begitu. Begitu, itu hukum umum. Ya, maka di sini isim ghairi munsharif itu adalah meskipun nanti tidak ada alif lam, dia tidak boleh tanwin. Itu untuk isim ghairu munsharif begitu. Itu pembahasan begitu ya. Nah, apa saja yang masuk kategori isim ghairu munsharif?
Pertama, ya, isim ghairu munsharif itu yang pertama adalah isim alam, ya, nama orang atau tempat atau kota atau negara, ya, yang kategorinya muannas. Ya, jadi setiap nama orang atau nama tempat atau nama negara yang kategorinya muannas, maka dia ghairu munsharif. Contoh misalkan eh, nama orang nih, Fatimah, Fatimah tuh. Ini Fatimah ada alif lamnya enggak? Tidak. Tapi dia tidak boleh Fatimatun. Maka dia tetap Fatimatun. Ya, karena apa? Karena dia masuk kategori nama orang yang kategori muannas. Nah, ini tanda muannasnya apa? Tak marbuto. Ya, ini tanda muannasnya adalah tak marbuto. Ya, iya. Tidak boleh Fatimatun. Dari Fatimatun. Ya. Nah, kalau kita misalnya ini apa namanya di eh, apa namanya dari runut dari awal ya. Pertama, Fatimah ini isim atau fi'il? Isim. Ya. Tandanya apa? Oh, apa? Nama orang. Ya. Jadi setiap nama orang itu isim. Ya. Jadi semua nama itu nama orang, nama binatang, nama pohon. Setiap nama itu nama negara. Setiap nama-nama ya ismun isim, isim semua. Ya, nah berarti kan ini isim. Nah dari sisi gender muannas mudzakkar. Mu'anas. Karena dia nama wanita. Plus juga diakhiri tak marbuto. Kemudian dari sisi eh, jumlah mufrad, musanna atau jamak. Mufrad karena tidak ada tanda musanna dan jamak. Ya. Dari sisi umum khusus, nakirah marifah. Ya. Nakirah marifah, makrifah karena dia nama orang. Ingat, setiap nama orang itu langsung kategori marifah kecuali misalkan manusia. Nah, kalau manusia kan misalnya kalau nama orang itu langsung makrifat meskipun tidak ada alif lam gitu, nama orang. Ya ini Fatimah. Kemudian juga ini Aminatu juga sama masuk Gharibun Shorif. Nama tempat Makkatu kota Mekah. Ah, tadi abang ceramah bahas kota Mekah itu. Ya. Nah, ini Makkatu juga masuk isim Gharibun Shorif sehingga dia tidak boleh tanwin bagi. Ya. Kemudian dua Zainabu nama tempat. Kemudian Misru atau Mesir, ya tidak boleh Misron. Nah ini kata-kata yang masuk disebutnya isim ghairu munsharif, isim yang tidak boleh menerima tanwin. Ya. Nah kemudian berikutnya isim ghairu munsharif berikutnya adalah isim alam, ya atau ya, nama orang. Jadi isim alam itu nama orang ya, yang merupakan kata serapan atau berasal dari bahasa non Arab. Jadi kan ada nama-nama yang berasal dari bahasa Arab, ada nama-nama berasal dari non-Arab tapi diarabkan begitu. Ya, Ibrahim, contohnya Ibrahim. Ibrahim itu bukan dari kata asal kata bahasa Arab, tapi dari orang Ibrahim orang mana? Ibrani kan? Ibrahim. Iya. Ya, kayak misalkan Indonesiun. Nah, berarti kan itu bukan bahasa Arab, bukan dari bahasa Arab, tapi serapan dari non-Arab. Beda dengan misalnya Muhammad. Kalau Muhammad itu dari bahasa Arab. Jadi Hamada, Ahmad. Ya. Nah, kalau Ibrahim dia tidak punya serapan dari bahasa Arab, tidak punya asal kata. Kalau misalkan Masjidun berasal dari sajadah. Ya kalau Ibrahim ini bukan dari orang Arab, tapi orang dari non Arab yang diarabkan gitu. Ya, itu. Nah, misalkan Suryana itu saya tinggal tulisan Arab, Suryana kan gitu.
Itu kan bukan bukan dari Arab tapi dari non Arab tapi di Arabkan. Nah, setiap nama yang merupakan eh, kata serapan atau berasal dari bahasa non Arab itu masuk kategori isim ghairi munsharif. Ibrahimu, Dawudu, Yusufu, Fir'aunu, Qarun. Ini semua adalah masuk kategori isim ghairu munsharif. Eh, eh. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga masih isim alam atau nama khusus yang tersusun dari dua kata atau lebih. Ya, jadi ada kata-kata khusus, ya, yang tersusun dari dua kata atau lebih. Jadi nama kota atau nama tempat yang tersusun dari dua dua kata. Contoh ini Labaka, ini nama daerah yang ada di Timur Tengah ya. Hadro Hadromaut, Hadromaut di Karib, ini nama-nama tempat di sana. Jadi ini setiap kata yang tersusun atau nama nama tempat atau nama orang yang tersusun dari dua kata. Ini kan Hadromaut, Hadro dengan maut. Di sama ya Karib gitu. Ini Bak sama Kak, Bak Labaka. Ini nama-nama daerah yang ada di Timur Tengah. Ini juga masuk kategori Ghairu Munsharif. Ya. Nah, berikutnya ada isim alam atau nama yang mirip fiil. Jadi ada nama yang mirip fiil. Ya. Contoh, Ahmadu. Ini kenapa dikatakan mirip fiil? Ya, karena diawali alif. Ya, kayak misalkan adhabu kan gitu. Ya, kayak adhabu. Ya. Kemudian Yazidu, Anwaru. Ya, ini nama-nama orang. Ahmadu, Yazidu, Anwaru. Ini mirip fiil begitu. Yazidu, Anwaru. Maka ini ya, fiil apa? Fiil mudhari. Begitu. Tapi dia bukan fiil karena dia nama orang sehingga dia isim dan dia masuk goiro munsharif. Begitu. Ya. Nah, kemudian banyak ya. Nah, kemudian isim alam. Jadi ingat isim alam itu nama baik nama orang, nama tempat atau nama kota. Yang berat isim alam yang menggunakan wazan fu'alu. Jadi nama yang polanya mengikuti ini. Namanya. Jadi yang polanya mengikuti fu'alu. Contoh zuhalu, umaru begitu. Nih, mau izin kenapa ini? Ah, ah. Nah, jadi yang berikutnya isim alam atau nama orang yang menggunakan wajan fu'alu. Maksudnya harokatnya mengikuti ini. Fu'alu. Seperti halnya Umaru. Zuhalu. Begitu. Ya. Jadi ini tidak boleh Umarun. Zuhalu. Tidak boleh. Begitu. Ya. Saya boleh tanwin. Walaupun tidak ada alif lam. Nah kemudian isim alam yang menggunakan wajan sama ya. Af'alu. Contoh. Abdolu. Akbaru. Aswadu. Makanya tidak boleh Abdulun, Akbarun, Aswadun. Ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, sama. Kemudian
bilangan yang menggunakan wajan fu'alu atau maf'alu. Sama bilangan yang mengikuti pola itu. Sulasu, ruba'u, khumasu, ma'syaru. Dia tidak boleh tanwin karena masuk ghairu munsharif. Ya. Nah, kemudian semua kata benda yang diakhiri dengan huruf alif nun. Nih, diakhiri alif nun. Usmanu, Sulaimanu, Ramadhanu, Jau'anu, Ghadbanu. Ya, jadi setiap ada kata benda yang diakhiri alif nun, maka dia masuk ghairu munsharif sehingga tidak boleh ditanwinkan. Tidak boleh Usmanun, Sulaimanun tidak boleh. Tapi Ramadanun ya, Ramadan. Ya. Dan yang terakhir kata benda yang huruf akhirnya berupa alif mamdudah atau alif lurus. Ya, maksudnya ini diakhiri al ini seperti di pasangan. Ya. Ya. Nah, ini ada alif dengan hamzah. Zahra'u. Jadi setiap kata yang polanya begini. Ulama'u, asdiqa'u. Nah, tidak boleh. Ya. Jadi alif mamdudah itu alif yang panjang. Ya. Kalau di dalam tajwid ini mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil. Ya. Ya. Jadi ini tidak boleh ditanwinkan. Nah, ini ya macam-macam atau jenis-jenis isim ghairu munsharif. Sorry. Jadi sekali lagi bagi yang baru bergabung ya kita masuk ke pembahasan isim ghairu munsharif. Apa itu isim ghairu munsharif? Kata benda yang tidak menerima tanwin. Jadi kan di awal kita sudah kembali saya jelaskan di awal kita sudah sampaikan bahwa ketika ada kata yang tidak diawali alif lam, maka huruf terakhirnya pasti tanwin. Tapi kalau ada kata yang diawali alif lam, huruf terakhirnya tidak boleh tanwin. Nah, khusus isim ghairul munsharif sekalipun tidak diawali alif lam, sama dia tidak boleh tanwin. Ya, karena masuk isim ghairul munsharif. Nah, apa saja ini? Ya, nama orang atau nama tempat yang kategori mu'anas, isim alam atau nama yang merupakan kata serapan atau berasal dari bahasa non-Arab. Ada yang isim alam yang khusus ya tersusun dari dua kata. Nah, kemudian isim alam atau nama yang mirip fi'il, contoh Ahmadu, Yajidu, Anwaru. Yang mirip fi'il mudhari kan. Kemudian isim alam yang menggunakan wajan fa'alu, Umaru, Zuhalu. Isim alam yang menggunakan wajan afalu, Abdulu, Akbaru, Aswadu. Ya. Bilangan yang menggunakan wajan fu'alu atau maf'alu, sulasu, ruba'u, kumasu, masyaru. Semua kata benda yang diakhiri alif nun. Usmanu, Sulaimanu, Ramadhanu, Jaw'anu, Wadbanu. Kata benda yang huruf akhirnya berupa alif mamdudah. Ya, alif lurus yang diakhiri hamzah. Nah, ini semua kata-kata ini tidak boleh ditanwinkan huruf terakhirnya meskipun tidak ada alif lam. Oke, Mbak, barangkali ada yang mau sampaikan dulu sebelum kita lanjut ke poin ke-13. Ya. Nah, kalau tidak kita lanjutkan ya. Nomor 13. Jadi kita masih ke istilah-istilah. Nomor 13 ini ada isim ditinjau dari sisi perubahan. Ya, isim ditinjau dari sisi perubahan. Nah, isim ditinjau dari sisi perubahan. Ya, ada istilah isim mabni, ada istilah isim mu'rab. Ya. Ada mabni, ada mu'rab. Apa itu isim mabni? Isim mabni ialah kata benda yang tidak berubah-ubah, artinya tetap.
Jadi mabni itu tetap. Maka kita suka ngobrol nyian jadwal tes sing mabni ya. Kudu mabni. Dia tidak berubah-ubah. Ya, apa yang disebut tidak berubah-ubah? Keadaan harokat akhir sakalnya. Ya, jadi isim mabni itu ialah kata benda yang tidak berubah-ubah atau tetap keadaan akhir sakalnya. Maksudnya harokatnya. Jadi harokat akhirnya tidak berubah. Gitu. Ya, apapun yang terjadi dia tetap konsisten, gitu. Tidak berubah. Nah, apa saja yang termasuk isim mabni yang tidak berubah-ubah? Ya, yang pertama yang masuk kategori isim mabni yang tidak berubah-ubah itu yang pertama adalah isim domir. Ya, ismu ad-domir atau isim domir. Ini belum keedit ya. Harusnya isim domir biar mudah ini. Suka lupa wae ini teh. Nah, gitu. Si liar badan. Al ismu al domir itu apa? Kalau isim domir, isim domir. Ya. Ah, isim domir itu apa? Pak Hijalal masih ingat isim domir itu apa? Lupa lagi isim domir ya. Isim domir itu kata apa Pak Den? Isim domir itu apa? Eh, isim domir itu artinya kata ganti. Ya. Nah, kita lihat isim domir. Nah, ini dia. Ini isim domir nih. Ya, isim domir. Kata ganti. Kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, ada kata ganti orang ketiga. Ini isim domir. Maksudnya apa? Isim domir ini dia masuk kategori isim yang mabni. Sehingga apapun yang terjadi, kondisi apapun dia tetap huwa. Ya, dia tetap huma, ya, dia tetap hum, dia tetap hiya. Ya, karena nanti kita akan bertemu dengan harokat kata, harokat akhir pada kata yang huruf akhirnya berubah-ubah. Begitu. Contoh misalkan gini, ya, biar terindra teman-teman ya. Misalnya ada yang isim yang berubah. Contoh, misalnya masjidun, ya, misalnya masjidun. Masjidun ini bisa berubah huruf terakhirnya. Ketika misalkan diawali inna, misalnya, ya, misalnya inna, mana? Inna jadi apa, Den? Hmm? Inna masjid. Paden salah. Inna masjidan. Kalau masjidun, kalau ya, iya, iya, isim inna nanti. Nah, paden apa lagi ya? Kalau ada min atau ila, misalkan. Kalau ada ila, uh-uh. Kalau ada ila, jadi apa ila? Masjidin. Eh, nah gitu. Jadi kata masjid itu berbeda dengan isim domir. Kalau kata masjid, dia bisa berubah-ubah harokat terakhirnya. Ketika diawali inna, dia jadi fathah. Ketika diawali ila, dia jadi kasroh. Ketika tidak ada ila atau inna, maka jadi domah. Begitu. Ini disebutnya kata yang mu'rob, kata yang berubah. Tapi kalau si isim domir ini, misalkan, dia diawali inna, tetap huwa. Diawali ila, tetap huwa. Oh gitu.
ya, atau tidak ada inna dan ila, tetap huwa, tidak berubah, begitu. Nah, ini disebut dengan isim yang mabni, begitu. Jadi apapun yang terjadi konsisten, begitu, begitu. Ya, tidak pernah berubah. Nah, ini disebut dengan isim mabni, begitu. Nah, sekali lagi kita kembali. Jadi isim domain itu apa? Isim domain itu artinya apa? Kata ganti. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Nah, ini isim domir namanya ya. Nanti kita akan perdalam lagi di sorop. Nah, kita kembali ke sini. Jadi isim mabni itu yang pertama adalah isim domir atau kata ganti. Ya. Nah, kemudian berikutnya ya isim isaroh isyarat. Ya, Badan masih ingat isim isyarat itu apa? Isim isyarat yang online isim isyarat itu apa? Terjemahkan dulu bahasa Indonesianya. Isim isyarat. Betul. Kata tunjuk ya, kata tunjuk. Contoh nama masih di atas ya, di bawah yang tadi. Nah, ini dia isim isyarat. Kata tunjuk. Hada, hadani, hadaini, haulai, hadi. Ini persis seperti hanya isim domir. Dia mabni, tidak berubah-ubah. Meskipun diawali ina atau ila begitu. Ya, dari kan juga sama. Ini tidak berubah. Ini mabni begitu. Ya. Ini yang kedua. Kemudian berikutnya yang ketiga isim yang mabni itu ya ada isim al istifham atau isim istifham atau kata tanya ya. Kata tanya itu belum ditulis di atas ya. Ini contohnya. Kaifa, hal, aina, mata. Kaifa artinya kapan? Eh, bagaimana? Mohon maaf. Kaifa itu bagaimana? Kaifa haluk? Bagaimana kabarmu? Kaifa. Kemudian hal, bagaimana? Apakah? Aina di mana? Mata kapan? Ya. Jadi mata itu bukan mata ya, bukan soca, tapi kapan. Nah, ini kata tanya atau isim istifham itu bersifat mabni, sama seperti isim domir dan isim isyarah begitu. Baik diawali huruf inna maupun ila tetap tidak berubah selamanya kaifa. Min kaifa, inna kaifa, kaifa begitu. Ha juga sama, aina juga sama, mata juga sama. Ya, ini isim yang mabni. Kemudian berikutnya isim mausul. Masih ingat isim mausul itu apa? Kata sambung. Pak Deki udah hafal, patah sambung. Pak Deki. Ya, isim mausul itu adalah kata sambung. Ya, seperti apa isim mausul ada di atas nih. Kata sambung isim mausul. Nah, ini dia isim mausul. Alladzi, alladani, alladaini, alladina, allati, allatani, allataini, allati, allai. Ini posisinya mabni, tidak akan berubah-ubah karena apapun. Begitu. Ya, ini kan disebut dengan isim mausul atau kata sambung. Jadi kata sambung itu atau isim mausul itu bisa diterjemahkan yang, ya, begitu. Nah, kemudian isim mabni yang berikutnya setelah isim mausul itu adalah sebagian dzaraf, ya, keterangan waktu atau tempat. Ya, dzaraf belum kita bahas ya. Belum ya? Uh, Dzaraf makan, dzaraf zaman, keterangan waktu atau keterangan tempat. Ini dzaraf belum kita bahas, nanti akan di bawah. Tapi ini dzaraf ini ada sebagian yang mabni, ada sebagian yang mu'rob begitu. Nah, tadi kan isim mabni, ya kata benda yang tidak berubah harokat akhirnya.
Yang pertama isim domir, isim isyarat, istifham, isim mausul, dan sebagian dzaraf. Nah, ada yang disebut dengan isim mu'rob. Apa isim mu'rob? Mu'rob itu adalah kata benda yang berubah-ubah keadaan sakal akhirnya. Ya, jadi isim mu'rob itu adalah kata benda yang berubah-ubah keadaan sakal akhirnya. Apa saja isim mu'rob? Selain dari isim mabni. Kayak gitu. Gitu. Ya. Jadi selain daripada isim mabni nanti mu'rob. Nah, kita nanti belajar bahasa Arab itu akan bergelut di isim mu'rob. Gitu. Nanti ada bab khusus, bab i'rob. Nah, gitu. Ya. Nah, ini isim ditinjau dari sisi perubahan. Jadi ada mabni, ada mu'rob. Oke, ada yang ditanyakan dulu? Wah, ini kayaknya udah paham semua ini jembling-jembling. Jembling-jembling ini. Udah merantap semua ini. Ya, oke. Nggak apa-apa, kita lanjut aja. Ya, biar cepat khotam. Nah, kemudian yang keempat, yang berikutnya, isim ditinjau dari asal usulnya. Ya, jadi ini kita masih mengenal istilah-istilah ya. Nah, ada isim dilihat dari asal usul, pasang tukang, latar belakang. Aduh, jadi ini lagi ini. Kemudian ditinjau dari asal usulnya. Ada istilah isim jamid. Isim jamid ini ialah isim yang tidak dibentuk dari kata yang lain. Jadi nanti ada isim itu ada yang dia itu bentukan dari kata yang lain, ada dia sendiri langsung, tidak bentukan dari yang lain. Contoh misalkan gini, kolamun. Kolamun itu dia tidak bukan dari kata apa-apa, tapi dia langsung dari sananya kolamun, artinya pulpen. Ya, kemudian betun, betun juga rumah. Itu langsung dari sananya, bukan bentukan dari kata yang lain. Ya, berbeda misalkan ya ada istilah jamid, kemudian ada istilah mustaq. Kalau mustaq ini ialah isim yang dibentuk dari kata yang lain. Contoh, kitabun, buku. Buku ini merupakan turunan dari kata kataba, menulis. Ya. Kemudian ada masjidun. Masjidun juga merupakan turunan dari kata sajada. Jadi nanti isim itu kebagi dua. Ada isim jamid, ada isim mustaq. Kalau isim jamid, dia itu berdiri sendiri. Ya, udah jelas dari sana. Tapi kalau ada isim mustaq, kalau mustaq itu asalnya dari fiil. Ya, ya, asalnya dari fiil, dari kata ba. Kayak misalkan gini, kalau misalkan di dalam bahasa kita ya, misalnya menolong. Menolong itu isim atau fiil menolong. Yang online bisa dibantu, menolong itu isim atau fiil. Fi'il. Menolong itu fiil kan?
kata kerja kan? Telah menolong, sedang menolong, akan menolong. Tapi kalau misalkan kalimatnya sudah menjadi pertolongan, itu kata kerja bukan pertolongan. Benda. Kata benda. Hah? Kata benda Tapi kan? Ketika dia jadi pertolongan, dia jadi kata benda. Nah, kalimat pertolongan ini berarti kalimat yang asalnya dari menolong. Gitu. Maka pertolongan ini isim. Isimnya disebut isim yang mustaq. Yang berasal dari fiil gitu. Nah, fiil semua gitu nih. Bekerja, perintah gitu. Ya. Tapi kalau misalnya eh televisi, itu kan isim langsung kan itu kan? Tidak tidak berasal dari kata oh, benar. Jadi kalau kalau ada jadi kata itu atau misalkan lain misalkan penglihatan itu isim dari melihat ya. Jadi masuknya penglihatan itu mustaq dari melihat gitu. Jadi penglihatan yang ditujukan itu mata misalnya penglihatan. Jadi ditinjau dari asal usulnya isim itu ada yang jamid dia langsung dari sanahnya ya seperti kolamun atau baitun ada juga yang mustaq ya bentukan dari kata yang lain contohnya kitabun masjidun masjidnya di sajadah sajadah itu artinya sujud telah sujud sedang sujud akan sujud tadi kalau nges masjidun artinya tempat sujud ya masjidun tempat sujud maka dia menjadi isim mustaq namanya nah ini isim ditinjau dari segi asal usul ada isim jamid, ada isim mustaq. Ya, kan nanti kita ketika di eh, apa namanya i'rob mengi'rob atau apa namanya sorogan bahasanya itu. Nah, kita kan harus tahu ini isim jamid atau mustaq gitu. Ya, kalau mustaq berarti dari kata apa begitu. Kalau jamid berarti sudah jelas di sana. Ya. Oke. Nah, ini isim ditinjau dari asal usul. Ya, ada yang mau disampaikan dulu sebelum lanjut. Nah, isim sudah tamat nih. Tinggal kita menuntaskan fiil. Setelah tuntas fiil, baru kita mulai belajar. Iya, kalau mustaq itu dicari dari kata apa? Gitu. Dari mana kita tahunya? Kamus. Nggak bisa ditebak. Nah, dari kamus nanti. Ya, mustaq. Jadi untuk menentukan ini mustaq atau jamid, ya kamus nanti. Ya, tidak bisa ngarang. Ya, dari kamus. Saja ada begitu. Ya, nah ini apa namanya isim. Nah, sekarang kita latihan dulu bentar. Oke, yang online apa ya? Satu orang yang online sebagai sampel. Yang Ikhwan aja. Pak Ridwan. Nah, kita sambil belajar. Ini memudah insya Allah. Tidak ada pertanyaan yang susah ya. Jadi yang susah itu paling jawabannya. Kalau pertanyaannya nggak ada yang susah pertanyaan itu. Jadi semua soal itu tidak ada yang susah. Yang yang susah itu jawabannya. Ya. Oke, siap ya Pak Ridwan ya. Insya Allah, Tan. Cuma ini saja. Nih, kolamun ini isim atau fiil? Kolamun bukan Isim. isim.
Wow, nih khusus Pak Ridwan ya. Yang lain jangan komen. Nah, nanti Pak Ridwan ini yang ditilai. Itu benda Tad, jadi isim. Ya betul. Ini isim. Nah, dia memiliki tanda isim. Tanda isimnya apa? Hmm, domatain. Iya, diakhiri tanwin domatain. Mantap. Oke. Yang kedua pertanyaannya. Ini isim dari sisi gender mudzakkar muannas. Hmm, mu'anas ya Tad. Eh, Ragu saya Tad. alasannya lagu. Ragu saya Tad. Oke. Eh, Bantu Pak perasaan Haji Jalal. isim. Mudzakkar muannas ini. Oke. Dibuka halaman punya modal nggak Pak Ridwan? Punya Tad. Belum ya? Udah punya Udah punya. alam. Sudah Tad, Dibuka. sudah punya. Udah punya. Padahal pilih halaman berapa yang dari sisi gender. Halaman pertama kan ya? Senja Mas. Halaman pertama bisa dilihat halaman pertama. Isim dari sisi jenis. Isim halaman pertama dari sesi didahului cek. Ada mudzakkar, ada halaman berapa? Ada Oh, halaman tiga sih, oh, pada oke. halaman tiga kan, halaman satu masih istilah kan. Halaman tiga. Ya, Anas itu Muzakar kan, Ah, karena nggak ada ciri-cirinya, dia bukan wanita, nggak ada. Tapi ada Tamar Buto bukan Mbak itu kan? Itu mah kolam ya. Ya, tidak ada Tamar Buto, tidak ada anggota tubuh berpasangan juga bukan, jamaah taksir juga bukan. Gitu. Dan ada yang ya Tan berarti ini Muzakarta, Muzakar, Muzakar. mudzakkar. Tapi hakul yakin, mudzakkar hakul yakin. Yakin, yakin. Ya, oke, yakin ya, ini mudzakkar ya, karena tidak ada tanda-tanda muannas. Oke, masih pada Ridwan ya. Sekarang ditinjau, dilihat dari sisi isim dari sisi jumlah. Ini mufrad, musanna atau jamak? Mufrad Tan, Mufrad. Nah, kenapa mufrad? tunggal. Tunggal. Secara tanda, Iya. Kan itu pulpen saja gitu. Berarti kan ya. bukan beberapa pulpen, hanya satu. Oke. Andaikan Tandanya, tidak, andaikan ya. apa ya? Misalkan Pak Ridwan belum tahu terjemahnya. Ini kan ada tanda mufrad dengan musanna dan jamak itu. Dilihat halaman berapa, Pak Rian? Berapa tuh ya? Halaman 3. Kasih dilihat halaman 3. Jadi kalau misalnya dia mufrad, tandanya tidak ada tanda muannas dan jamak, dan musana dan jamak. Ya, jadi kalau ada musana kan alif nun atau ya nun. Oh iya iya iya. Nah, gitu. Iya itu. Jadi Ya, ya, Tan. seandainya kita tidak tahu artinya, kita ada penguat Ya, tanda. Nah, sehingga tanda itu. alasan ini kenapa mufrad karena tidak ada tanda musana dan tanda jamak. Jama, iya. Oke. Masih terus ya. Ini satu kata banyak pertanyaannya. Sekarang Iya. dari sisi khusus, khusus umum, ini ma'rifah atau nakiroh? Bentar, Kolamu. Tan. Hmm? Kolamun. Nakiroh ya, Tan. Iya. Tandanya apa?
Tandanya apa ya? Nggak ada alif lam kalau nggak salah. Ah, betul. Tidak ada alif lam. Nah, itu umumnya itu. Jadi nakirah itu Hmm, tidak ada alif lam. Sehingga kalau tidak. diterjemahkan murni, kolamun ini artinya sebuah pulpen. Hmm. Ya. Belum jelas pulpen yang mana, sebuah pulpen. Tapi kalau al kolamu, pulpen itu. Nah, berarti ini dia nakiro. Nakiroh. Ya. Nah, kemudian dari sisi mu'rob atau mabni, dari sisi perubahan. Kolamun. Ya, yang ini nih. Nah, caranya gimana? Lihat aja yang mabni. Isim domir, isim isyarat, isim istifham atau kata tanya, isim mausul, kemudian keterangan waktu atau tempat. Ini masuk gak kolamun? Masuk gak kolamun ke sini? Domir. Ada Nggak yang masuk masuk ya, gak? Tad? Isim domir. Kolamun isim domir bukan? Bukan. Bukan. Isim isyarah bukan. Kata tunjuk bukan. Bukan. Kata tanya Bukan. 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 Bukan Kata sambung juga. bukan. Bukan. Keterangan Bukan. waktu atau tepat bukan. 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 Berarti ini masuknya apa? Mu'rob. Mu'rob. Ah, Mu'rob. gitu. Banyak ya, Tad. Dari satu kata aja banyak ininya ya. Iya banyak. Banyak itulah bahasa Arab. Ya. Iya. Dari satu itu banyak soalnya begitu. Ya. Banyak soal. Banyak tanya. Ya. Jadi ini masuknya mu'rob. Nah, makanya memang mau tidak mau kita harus menghafal ini. Ya, yang mabni Harus ini saja. mengindra ini ya, Tad. Harus mengindra dari beberapa aspek ini. Ya, gitu. Ini ya, ini yang mu'rob. Oke. Oke. Sekarang ini misalnya ada Pak Deki ada ya? Kalau Pak Deki sudah senior nih, pasti bisa menjawab. Hadir, Buyung, Tad. yang lain. Jadi ini teman-teman semua, saya nugaskan satu orang, tapi pada sebenarnya untuk semua ya. Jadi semua menyimak. Pak Dekinya ada nggak? Oh, Pak Deki udah siap? Hadir, hadir. Ah, siap ya. Ini buyutun. Buyutun artinya apa, Pak Den? Rumah. Rumah-rumah. Kalau Rumah. bayatun Rumah rumah. Oke, pertama Pak Dek. Ini isim atau fiil? Isim. Oke, mantap ya. Tandanya apa? Tanwin. Wah, diakhiri tanwin. Waduh, udah 100 nih Pak Dek. Kemudian, dari sisi gender, muanas mudakar. Muzakar. Mudakar muanas? Muzakar. Wah, ya. Masih kejebak nih Pak Dek. Muanas mudakar. Lihat Muzakar. halaman berapa Pak Den? Ada. Buyutun mudakar muanas. Artinya ini rumah-rumah. Rumah-rumah. Ya, Muzakar. ya halaman berapa Pak Den? Gak mantap. Lihat Pak Dek halaman. Halaman 4. Oke, berarti ini apa nih? Mudzakkar muannas. Mu, Muzakar, Tad. Kan nggak ada alif taknya. Iya. Oke, halaman berapa, Maden? Eh, Oke, halaman 3. Lihat halaman 3 ya. Fokus semua ke sini. Nah, isim jama itu kebagi menjadi 3. Nah, ada jama muannas salim, ada jama muadzakar salim, ada jama taksir.
Buyutun itu masuknya jamak taksir, ya. Jadi buyutun itu masuk Sama jamak taksir. taksir. Tidak Nah, beraturan. sekarang kita lihat di halaman ini dari sisi ini lihat. Nah, mudzakkar muannas. Tanda muannas itu yang pertama nama wanita, yang kedua diakhiri ta marbutoh, yang ketiga anggota tubuh yang berpasangan, yang keempat jamak taksir. Jadi setiap jamak taksir itu adalah mu'anas itu. Bisa dipahami? Ya Allah, Tat. Gitu. Itu nih. Nah, jadi setiap jamak taksir itu adalah mu'anas. Maka saya tadi dikatakan buyutun artinya rumah-rumah. Berarti dia jamak. Ya, Mak. Ya, kalau satunya baitun, rumah. Gitu. Ya, jadi jamak taksir. Kenapa jamak taksir? Karena kalau jamak muannas salim itu diakhiri waw nun atau ya nun, jamak muannas salim diakhiri alif ta, kalau jamak mudzakkar salim diakhiri waw nun atau ya nun. Nah, ini tidak ada apa-apanya, berarti ini jamak taksir. Nah, berarti ini dari sisi gender dia masuk kategori Muanas. muannas. Ya. Siap, Pak Dek, lanjut ya. Lanjut, Tat. Sekarang dari sisi jumlah. Awas nih kejebak dari sisi jumlah. Mufrad, busana atau jamak? Jamak. Jamak. Betul. Jamak apa? Jamak taksir tadi. Jamak taksir. Di sini ya. Ya, jamak taksir betul. Ya. Kemudian berikutnya dari sisi umum dan khusus. Ini ma'rifah atau nakiro? Nakiroh. Nakiro. Alasannya Tidak ada alif lam. tidak ada alif lam. Oke. Yang terakhir, dia mabni atau mu'rob? Mu'rob. Mu'rob. Wah, 99 nilainya pada wah biasa. Tahu. 100. Ya, baik. Ya, oke. Satu orang lagi. Nah, satu orang lagi. Contohnya ini. Ini aja deh, yang mudah deh. Oke, kitabun. Ada yang mau mengajukan diri yang online? Pak Ridwan udah. Pak Selamat siapa? Pak Selamat? Pak Jalal? Atau perwakilan yang awat? Oke, ada awat. Bu Ayi, siapa Bu Ayi ya? Perwakilan Ij, awat. Kitabun, isim atau fiil? isim, Tandanya? tandanya ada tanwin. Oke, diakhiri tanwin. Mantap. Oke, kemudian dari sisi gender, jenis, mudzakkar muannas. Kitabun. Mudzakkar muannas. Muzakar. Mudzakkar. Alasannya? Kitabun. Alasannya tidak ada tanda isim muannas. Oke, tidak ada tanda isim muannas. Mantap nih Pak Dan ya, saingan ini. Berikutnya, dari sisi jumlah, mufrad, musanna atau jamak? Jamak. 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 Alasannya? Jamak. Akhirannya mufrad. Mufrad. Coba lagi. Jamak atau mufrad? Mufrad.
Mufrad. Kenapa mufrad? Tunggal. Tunggal. Tandanya apa Tunggal. tandanya? Tandanya tanwin. Ya, bukan. Ciri mufrad. Kenapa bisa disimpulkan mufrad selain tunggal? Ikan tunggal dia terjemahnya. Kita Ya, jadi tanwin. kalau kita merujuk misalkan ke sini nih. Jadi cara mudahnya begini. Misalnya di kolom mana? Eh, apa namanya kolom apa namanya? Kelewat. Ya. Nah, jadi selain daripada terjemah, kalau kita sudah tahu terjemah kan gampang ya. Mm. Nah, kemudian dia tanda. Kalau musana, dia diakhiri ini alif nun atau ya nun. Itu satu. Kemudian kalau jamak, kan jamak ada tiga. Pertama jamak mudzakkar salim, berarti kalau jamak mudzakkar salim diakhiri ya nun atau waw nun. Kalau Oh, nun. jamak muannats salim diakhiri alif ta. Jadi kalau tidak ada Rita. kan tadi misalnya tidak ada alif ta, tidak ada ya nun, tidak ada waw nun, tidak ada alif nun. Nah, berarti kemungkinan besar dia itu isim mufrad. Kecuali kita misalkan diketahui terjemahnya. Misalkan terjemahnya jadi banyak. Oh, berarti kemungkinan dia jamak taksir gitu posisinya. Ya, Ya, itu ya, cara ya. bantuan juga. Itu memang memang banyak ininya. Setelah tidak ada tanda musana dan jamak pun masih ada kemungkinan jamak taksir. Maka dibantu dengan terjemah. Itu. Ya, ya. Oke, masih bayi, masih belum beres. Nah, kemudian berikutnya dari sisi umum khusus, ma'rifah atau nakirah? Nakiro. Nakirah. Alasannya Rasanya tidak dimasuki alif lam. tidak dimasuki alif lam. Oke. Berikutnya yang terakhir, dia mabni atau mu'rab? Di mu'rob. Mu'rab. Wah, Mu'rob. mantap nih. Dia mu'rab ya. Nah, Mu'rob. ini jadi terima kasih baik ya. Jadi kita memang harus banyak berlatih pada intinya begitu. Ya. Jadi kalau Pak Ridwan hari ini nilainya 100 berarti pekan depan harus 200. Ya. Itu ya. Ya. Oke, berarti kita baru ke pembahasan isim tuntas ya. Nanti kita malam hari Jumat, malam Sabtu kita masuk ke pembahasan fiil. Sebelum kita belajar. Jadi sekali lagi, ini kita baru mengenal istilah-istilah saja ya. Jadi kalian belum belajar, kita baru mengenal istilah dulu tuh. Istilah itu sampai 20, wah banyak, 25 ya. 25 istilah kita baru 14. Ya, baru 14. Ada berapa lagi? 21 11 lagi. 11 istilah lagi. Fiil. Baik, teman-teman semua, kita cukupkan dulu pertemuan kita pada kesempatan ini. Sekali lagi mudah-mudahan meskipun sedikit-sedikit ada secercah harapan, ada yang masuk ya ke dalam pemahaman kita ya. Kalau kita mengenal istilah cikaracak dengan batu begitu, itu kan kita akan lebih daripada itu begitu. Yang paling penting itu kita tetap istiqomah. Ya, seperti biasa, kalaupun ada yang mau ditanyakan, bisa japri atau bisa di grup. Ya, insya Allah 24 jam kalau tidak sedang tidur. Ya, begitu. Baik, kita cukupkan pembahasan kita pada kesempatan ini dengan bacaan Alhamdulillah, istighfar, dan doa tutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa Subhanaka anta Allahumma bihamdika astaghfiruka wa asyhadu an atubu la ilaik. ilaha illa anta Ihdinas astaghfiruka. siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Yang mana warahmatullahi terima kasih ya. Waalaikumsalam Bang, hatur nuhun, Bang. wabarakatuh. Aduh, Minun. kata Bang. Syukron, Pak. Yo, izin di YouTube ya.
ujungnya.